Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Adriansyah dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Hukum Bisnis Angkatan 2025, kelas B dengan NIM 250 611 50 2006. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu peninggalan sejarah yang ikonik di Goa, yaitu Bala Lompoa. Bala Lompoa merupakan salah satu peninggalan sejarah yang dimana dulunya adalah istana kerajaan Goa yang saat ini menjadi museum. Bala Lompoa berlokasi di Sungu Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bala Lompoa ini berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Bangunan ini dulunya sebagai tempat kediaman raja dan pusat pemerintahan serta diplomatik, dan memiliki nilai-nilai sejarah yang tinggi sebagai simbol perlawanan imperialisme dan koleksi benda-benda kerajaan. Bangunan ini didirikan pada tahun 1936 oleh Raja Goa yang ke-35, yaitu Imangimai Daeng Matutu yang biasa dikenal sebagai Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin. Pembangunan Bala Lompoa merupakan wujud perlawanan terhadap imperialisme dan sistem politik saat itu, yang mana pembangunan istana tidak diizinkan tanpa seizin VOC setelah menaklukkan kerajaan Goa melalui perjanjian Bongaya. Bala Lompoa pernah dihuni oleh dua raja, yaitu Imangimai Daeng Matutu yang dikenal sebagai Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin, Raja Goa ke-35, dan Anti Ijo Daeng Matawangkaraeng Lalolang yang dikenal sebagai Sultan Muhammad Abdul Qadir Aididdin, Raja Goa ke-36. Arsitektur Bala Lompoa berbentuk rumah panggung yang merupakan refleksi dari rumah adat pada masa kerajaan Goa. Karakteristik khas Bala Lompoa pada gilirannya tidak hanya berfungsi sekedar warisan budaya fisik dan jejak historis arkeologis dalam wujud Ternofak dan Idiofak, tetapi ketertarikan banyak orang akan bangunan bersejarah ini menjadi objek wisata menarik yang senantiasa didambakan orang untuk dikunjungi. Dahulu, rumah adat ini berfungsi sebagai tempat kediaman dan pertemuan para pemangku adat kerajaan Goa, tetapi dialihfungsikan sebagai museum untuk mengenang perjalanan kerajaan Goa. Adapun peninggalan barang kerajaan Goa, yang pertama, payung lalang sipue, adalah perlengkapan peralatan penobatan atau pelantikan raja di mana payung tersebut hanya dibuat dari daun lontar yang berasal dari Tonasa Sanrobone. Payung ini memiliki ukuran tinggi 188 cm dan lebar 127 cm. Selanjutnya, silsilah raja-raja Goa dari tahun ke tahun. Raja Goa ke-14 yaitu Imangerangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin Tumenanga Rigaukanna lahir pada tahun 1586. Ia terkenal sebagai seseorang yang baik dan budi pekerti, jujur, berani, tegas, dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Selanjutnya, Raja Goa ke-16, yaitu Sultan Hasanuddin. Beliau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Beliau telah menjabat 16 tahun lamanya. Ia wafat pada tanggal 12 Juni 1670 dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Adapun Raja Talo ke-8, yaitu Sultan Mahmud, lahir pada tahun 1600. Sultan Mahmud terkenal sebagai sosok cendekiawan, menguasai sejumlah bahasa asing, dan ahli dalam dunia diplomasi. Ia menjabat sebagai Tumma Bicara Buta Kerajaan Goa pada tahun 1636 sekaligus menjadi Raja Talo ke-8 pada tahun 1641 sampai 1645. Selanjutnya Raja Goa ke-35 yaitu Imangimai Daeng Matutu atau dikenal sebagai Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin. Ia bersaudara kandung dengan Raja Goa ke-34 yaitu Sultan Hussein. Beliau bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Belanda. Setelah kerajaan Goa direhabilitas kembali pada tahun 1935 yang sebelumnya sejak tahun 1906 berada dalam kekuasaan Hindia Belanda, Belanda menandatangani perjanjian pendek dengan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 30 November 1936. Kemudian oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 31 Desember 1936. Sultan Muhyiddin wafat dan diberi gelar Tumenanga di Sungu Minasa. Adapun senjata yang dipakai oleh kerajaan Goa yaitu Poke Kanjai. Poke Kanjai atau tombak yang bermata jombang terbentuk trisula. Jika tombak ini mengenai sasarannya, tombak tersebut akan memberikan luka robek tambahan. Mata tombak terbuat dari besi dan kayu sebagai pegangannya.
serta dihiasi ekor kuda pada ujung tombak. Kedua, meriam kuno. Meriam kuno merupakan salah satu peralatan perang yang umumnya digunakan pada sekitaran abad ke-14 sampai 18. Meriam yang ada di Bala Lompoa merupakan meriam yang diperkirakan ada pada abad ke-16. Bangsa Eropa yang umumnya menggunakan meriam baik sebagai persenjata, pertahanan, maupun saat melakukan ekspansi ke wilayah tertentu. Secara umum, meriam terdiri dari 3 bagian terpisah, yaitu laras, roda, dan tameng. Ketiga ada kalewang. Kalewang merupakan senjata pedang yang berbentuk parang, umumnya terbuat dari besi, dan pangulu atau gagang terbuat dari kayu, panjang keseluruhan 83 cm dengan lebar 7 cm. Adapun peninggalan keramik raja, keramik-keramik ini memiliki motif dan bentuk bermacam-macam yang dipergunakan sebagai peralatan perlengkapan rumah tangga raja. Keramik ini antara lain berasal dari Cina dan sebagian dari Eropa. Selanjutnya, pakaian adat. Pakaian adat bernama Daeng Takalia merupakan suatu jabatan dalam sistem pemerintahan kerajaan Goa yang bertugas mengurusi hal-hal yang menyangkut persoalan keagamaan. Tugas yang diberikan kepada Daeng Takalia antara lain sebagai pembimbing putra-putri bangsawan serta melaksanakan upacara-upacara yang berkaitan dengan keagamaan. Ada juga Salokoa atau mahkota. Salokoa merupakan salah satu benda kebesaran kerajaan Goa yang digunakan sebagai mahkota bila ada pergantian raja. Benda ini berasal dari Raja Goa pertama yang dibuat dari bahan emas murni dan dihiasi beberapa permata. Yang terakhir, Tatarapang adalah cidera mata sebagai tanda persahabatan dari Sultan Mataram kepada kerajaan Goa sekitar abad 16 Masehi. Kesimpulannya adalah Bala Lompoa bukan hanya sekedar bangunan tua, tetapi simbol identitas kebesaran masyarakat Goa. Ia mengajarkan kita pentingnya melestarikan sejarah bangsa Indonesia. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait tentang sejarah Bala Lompoa. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian tentang sejarah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bala Lompoa. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.